Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, good selalu di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis ya. Kalau Anda bersama kami di IG ya, kami menjanjikan akan ada obrolan langsung bersama dengan Fakultas Interdisiplin UKSW dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama-sama dulu Ibu. Ibu Titi S. Prabawa. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Terima kasih. Selamat siang Bu. Sehat Selamat luar siang. biasa. Cuaca gimana Bu di Salatiga? Ya, cukup mendung ini, lumayan mendung dan sering hujan sih kalau di Salatiga. Juga udaranya dingin ya biasanya. Enak ya Bu? Cuma siang ini ya lumayan. Ya enak-enak di Salatiga. Ini agak cerah, Mm-mm. sedikit lebih cerah dari biasanya. Tidak Iya, hujan. sama Bu di Semarang juga nih. Em, cerah, Hmm, cenderung ya. panas ya. Kemarin sempat hujan terus hari Sabtu kalau nggak salah tuh. Aduh, hujan nggak berhenti terusan Iya, ya. ini lagi musim, sedang Iya. musim hujan. Yes, baik. Terima kasih banget Bu Apa Titi ya. Terima kasih untuk kerjasamanya bersama dengan Good News yang terjalin selama ini. Dan ini spesial dengan Fakultas Interdisiplin ya. Bu, kita bakal ngobrol karena kita punya tema yang cukup asik ya, mengenal program studi Doktor Studi Pembangunan FID UKSW ya. Di Fakultas Interdisiplin ya. Seperti itu. Iya, Bu Titi, kalau sistem perkuliahan di program studi doktor studi pembangunan atau biasa kita kenal dengan DSP ya, lebih familiar itu ya. iya, Itu iya, eh, TSP. boleh dijelaskan, Bu. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebetulnya perkuliahan kami itu kan karena program doktor, sehingga ini by research. Jadi basisnya adalah riset, Oke. sehingga mahasiswa tidak banyak perkuliahannya. Jadi Mm-mm. perkuliahannya diselenggarakan pada tahun pertama saja, dan selanjutnya mereka lebih banyak bekerja mandiri dan juga bersama pembimbing. Mhm. Tetapi sebagai program studi tentu kita tidak melepaskan mahasiswa berdiri sendiri sepenuhnya, tetapi kami juga membantu mereka dengan kegiatan-kegiatan seperti workshop. Jadi Mhm. setiap 1 tahun itu biasanya kami mengadakan 3 kali workshop. Mhm. Mahasiswa hadir di kampus untuk bersama-sama dengan para pembimbing dan juga para dosen yang lain mendampingi mahasiswa-mahasiswa doktoral kita Mhm. melihat atau mencoba untuk membantu mereka ketika mereka sedang melaksanakan penulisan atau untuk kegiatan-kegiatan lapangan mereka. Seperti Mhm. itu. Jadi 1 tahun pertama saja yang kuliah, Mhm. kemudian tahun kedua sampai dengan tahun keempat itu lebih banyak workshop Mhm. di kampus, tetapi tidak setiap artinya 1 tahun hanya 3 kali. Jadi mahasiswa hadir di kampus selama kurang lebih 1 minggu. Itu yang wajib seperti itu. Oke, kalau doktor studi pembangunan itu biasanya ditempuh selama berapa lama, Bu? Lebih singkat dari Eh, S2 atau justru lebih panjang? Karena mengingat ya kalau doktoral itu kalau mikir itu aduh pasti lebih sulit sih ya karena yang dilakukan adalah penelitian biasa disebut dengan disertasi ya Bu ya. Itu kan ya, benar ya, itu betul. kan kayaknya lebih deep banget ya, lebih rinci. Nah, Ya, biasanya betul. ditempuh berapa lama Ibu? Ya. Kurang lebih 4 tahun sih. Masa Tahun. studi normal 4 tahun, tetapi Mm-mm. mahasiswa yang mungkin rajin bisa 3 tahun, Oh, seperti oke. itu. Iya, iya, iya. Ya, masa Bisa studi normalnya 4 tahun. Ya, mm-mm, gitu. Soalnya kalau Anda tertarik untuk bergabung ya, sama seperti doktoral gelar doktoral yang lain, em, hanya ini lebih aktifnya di tahun pertama ya Bu ya, karena base pembelajarannya kan basicnya penelitian ya. Jadi waktu-waktu ya, setelah pembelajaran
yang muatannya keharusan itu nanti bakal yang dilakukan adalah penelitian. Oke, itu Iya, sistem perkuliahannya semacam itu ya Bu Titi ya. iya, Interdisiplin dalam eh, doktor studi pembangunan. Nah, silakan mungkin Bu Titi bisa dijelaskan. iya. Jadi yang dimasukkan dengan interdisiplin di sini adalah mahasiswa itu diharapkan memanfaatkan lebih dari satu perspektif Mhm, untuk mengkaji kasus-kasus dalam pembangunan seperti mhm, itu. Jadi eh, misalnya mereka bisa menggabungkan pendekatan dalam keilmuan sosiologi dan mhm, ekonomi atau ilmu politik misalnya seperti itu. Jadi kami mengharapkan mahasiswa bisa memanfaatkan perspektif dari lebih dari satu keilmuan di mhm. dalam kajian mereka. Seperti itu. Oh iya ya, semuanya bisa dihubungkan ya Bu, karena yang disebut dengan Ya. studi pembangunan itu kita bisa membangun setiap lini disiplin ilmu yang pernah kita tempuh ya. Mungkin ekonomi, Hmm. mungkin Ya, juga apalagi tuh kalau eh, administratif ya Bu. Anda juga mungkin ya, membutuhkan untuk membangun di lini Anda juga bisa ya. Interdisiplin yang dimaksud iya. seperti itu ternyata. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bu. em, Apa namanya Bu Titi. Lalu yang selama ini udah berjalan nih Bu di doktoral ini, Hmm. doktoral studi pembangunan, em, Ya. peminatnya ya rata-rata Ya. lebih banyak condong kemana nih Bu? Kalau Bu Titi boleh sampaikan. Oke. Sebetulnya agak sulit mengatakan condong kemana. Kami Mm-mm, punya mahasiswa dari berbagai macam latar belakang pekerjaan. Ada yang aktivis, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang pejabat juga seperti itu. mhm, Jadi sangat bervariasi. Bahkan ada juga yang jurnalis misalnya atau mhm, dokter seperti itu. Jadi memang latar belakangnya sangat bervariasi. mhm. Oh iya ya betul. Kayak yang tadi sudah dibahas juga ya. Jadi banyak ya Mhm. Bu. Karena em, profil dari setelah lulus itu pun juga mereka bisa melanjutkan dari bidang studi atau profesi yang selama ini sudah digelutin ya Bu ya, tetap ya. Iya, betul. Hmm, Betul. oke ya ya. Terus yang membedakan mungkin Bu, kalau di doktoral itu misalnya nih, mereka kan pasti dari beberapa bidang keilmuan yang berbeda. Ada yang harus disamakan untuk bisa melanjutkan dokter ini dengan smooth gitu nggak Bu? Atau ada satu misalnya nih, kalau kita ambil di kedokteran kan harus dari biologi misalnya Mhm. kayak gitu ya. Atau Oh ya. dari mana seperti itu. Kalau yang ini ada hal-hal yang mungkin harus jadi pembekalan supaya bisa lebih fokus what is it, bisa lebih fokus kepada pembelajaran yang diberikan begitu. Ada nggak Bu? Atau Hmm, bisa hmm. langsung Oke, gas? baik. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa perkuliahan di tahun pertama itu termasuk upaya kami untuk membekali mahasiswa dengan Mhm, teori-teori dasar terkait dengan pembangunan seperti itu. mhm, Jadi itu apa namanya selain teori juga mata kuliah alat ya seperti mhm, academic writing dan juga metodologi penelitian itu mhm, kami berikan pada tahun pertama supaya mahasiswa punya pemahaman dulu tentang aspek-aspek yang terkait dengan kajian pembangunan seperti itu. iya, iya. Jadi itu upaya kami untuk menyamakan persepsi Mhm, dari mhm. mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang tadi. Iya, iya, iya. Istilahnya Mhm. nggak pakai matrikulasi ya Bu biasanya ya? Kalau di doktoral Tidak, nggak tidak, ya? tidak, Mm-mm. tidak ada Mm-mm. matrikulasi. Mm-mm. Tidak ada karena Mhm. memang ini namanya interdisiplin gitu Soli ya. Jadi untuk Anda yang Ya, tertarik ini menurut saya sangat asik sih kayak yang terbuka banget ya bidang keilmuan ini
studi lanjut keilmuan ini ya, karena apa yang sudah kita tempuh beberapa waktu sebelumnya ini kepingin studi lanjut, aduh harus kan biasanya kita milih kan harus harus apa namanya satu jalur kayak gitu kan. Tapi ini kita bisa Hmm. dapetin gelarnya, tapi juga ilmunya bisa diterapin di keilmuan yang sudah kita tempuh beberapa waktu sebelumnya, gitu ya Bu. Iya. Iya, Baik, em, Bu Titi kalau boleh em, disampaikan nih, yang paling menarik di doktorat ini apa sih Bu? Biasanya kalau yang menarik. teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung, mereka lebih tertarik, mereka tertarik di sini karena apa biasanya? Kalau wawancara kan biasanya ngobrol ya Bu ya, kayak gitu biasanya mereka Iya, beliau-beliau itu menyampaikannya seperti apa? Mengapa masuk kayak gitu? Apa yang itu yang menarik minat mereka? oke, terima kasih. Jadi menurut saya yang menarik untuk mereka ya tadi ya tentang pendekatan interdisipliner tadi. Mm-mm. Karena menurut saya itu pendekatan yang berbeda Mhm. yang kami tawarkan begitu ketimbang di program-program studi yang lain. Jadi melihat pembangunan itu secara holistik, Mhm. secara utuh begitu ya. Jadi tidak hanya dari satu perspektif saja. Saya kira itu hal yang menarik untuk mahasiswa. Mhm. Selain itu juga mungkin eh, atmosfer ya, atmosfer akademik kami di sini. Jadi kami eh, sebagai dosen-dosen di sini tidak menjaga jarak seperti Mhm. eh, apa hierarkis gitu ya dengan mahasiswa. Jadi kami bisa berinteraksi secara nyaman gitu dengan mahasiswa-mahasiswa kami. Saya kira itu salah satu hal yang juga menarik Mhm. dan ada fleksibilitas di situ. Fleksibilitas dalam arti ya kami melihat mahasiswa sebagai partner, bukan sebagai murid yang harus diajarkan sesuatu begitu. Mhm. Iya, Saya iya, kira iya. itu ya di kami. Iya, menarik sih, karena memang pengajar itu sudah belajar duluan gitu ya, Bu. Apalagi di Ya, apa namanya sekarang ini di era yang teknologinya maju banget internet ya, Bu. Kadang juga kan ya, menyikapinya bisa jadi yang kita ajar tuh mereka bisa lebih tahu. Nah, ini mungkin ya, eh, pengajarnya ini bisa sharing karena kemungkinan ya, juga sudah mengajar duluan apa yang dilewatin, berbagi pengalaman ya Bu, lebih berbagi ya, pengalaman, maka disebut dengan partner itu tadi. iya. Kalau sistem pembelajarannya gimana Bu? Tatap muka atau seperti apa biasanya? Eh, ada tatap muka, Mm-mm. tapi juga ada yang online. Jadi Hmm, mahasiswa ya, kalau misalnya dalam seperti tadi yang saya sampaikan, ya. jadi dalam 1 tahun itu 3 kali hadir di kampus Mhm. untuk pertemuan yang intensif itu Mhm. selama kurang lebih 1 minggu. Jadi sisa waktunya itu kita melakukan tatap muka melalui online, Mhm. secara online seperti itu. Jadi Ya. tetapi tetap mahasiswa perlu ya datang ke kampus Mhm. karena beda ya pertemuan online dengan tatap muka Betul. langsung itu punya efek juga berdasarkan pengalaman kami selama ini. Betul. Kalau online tuh memang terbatas ya, Bu ya. Kalau Ya, tatap muka itu ada aja hal-hal yang tertinggal kemungkinan bisa ingat ya, kembali. Karena oh ya, iya, masih lupa nah, kayak gitu. Kalau online tuh iya, terbatasnya terburu-buru kemudian kita ya kelupaan gitu kan. Bisa mungkin iya, betul, tapi yang menguntungkan betul. mereka yang sibuk dengan bahkan dengan jarak juga ya Bu, mereka tetap bisa mengambil Iya, studi ini gitu ya, yang iya, apa betul. namanya eh, keuntungannya profit dari online itu memang seperti itu sih soalnya Anda ada di tempat sembari masih melanjutkan pekerjaan kemungkinan, tapi Anda juga bisa mendapatkan ilmunya. Ini yang menarik ya. Jadi Sepakat. sistem pembelajarannya seperti itu. Oke, lagi nih Bu. Nah, program em, ya kerjasama internasional Bu maupun nasional yang mungkin dimiliki oleh DSP yang bisa dibagikan buat Oke, di sini. kalau nasional itu kami banyak bekerja sama dengan Pemda, ya, jadi Mhm. kami
terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur dan juga Kalimantan. Jadi Mhm. untuk wilayah-wilayah Timur dan Kalimantan itu yang nasional, selain juga dengan gereja ya tentunya karena kami Universitas Kristen yang didukung oleh sejumlah gereja-gereja juga, Mhm. sehingga kami punya jejaring dengan eh, sinode-sinode dan juga Pemda seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Mhm. Kemudian untuk jejaring internasional itu kami kebanyakan itu kami punya kontak dengan akademisi dari berbagai negara, khususnya dari Eropa dan juga dari Australia dan juga dari Amerika nggak terlalu banyak sih, karena memang itu terkait dengan apa namanya latar belakang studi dari dosen-dosen Mhm. yang kerja di tempat kami seperti itu. Oh, oke. Iya, iya. Kerjasamanya. Tapi banyak juga sih Bu ya, karena itu juga jadi menarik mahasiswa juga Ya. karena dengan jejaring semacam itu. Oke, berikutnya Gunsorly ya bisa tahu informasi ini menarik karena ada kerjasama dengan internasional dan nasional. Program internasional yang ditawarkan oleh DSP. Bu. Oke, saat ini kami punya dua program internasional. Mhm. Jadi International Masterclass Mhm. itu yang selalu kami selenggarakan secara rutin itu adalah Human Origin Heritage. Mhm. Itu sebuah kegiatan field school, jadi sekolah lapangan yang kami kerja selenggarakan bersama satu lembaga pendidikan di Perancis, MNHN, Mhm. itu mengenai warisan dunia dan pembangunan komunitas. Mhm. Seperti itu. Jadi itu sudah kami selenggarakan setiap tahun dari tahun 2018. Mhm. Eh, Biayanya juga gratis untuk mahasiswa kita dan itu semua didukung oleh pembiayaan dari Erasmus Mundus. Jadi pendanaan dari Eropa. Kami sudah menyelenggarakan dari tahun 2018 dan tahun ini akan ada lagi di akhir April sampai dengan Mei. Mhm. Programnya selama 2 minggu, 2 sampai 3 Mhm. minggu biasanya. Jadi mahasiswa internasional akan datang ke Salatiga, lalu Mhm. kemudian kami juga akan membawa mereka ke beberapa situs seperti Sangiran, kemudian Mhm. juga Semedo itu di daerah wilayah Tegal seperti Mhm. itu untuk berinteraksi dengan masyarakat juga eh, mengumpulkan semacam data gitu ya, data observasi maupun wawancara singkat seperti itu. Dan juga ada perkuliahan di sini yang diadakan dan menghadirkan beberapa profesor baik yang dari Perancis dan juga dari Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sejak tahun yang lalu itu kami punya field school Mhm. untuk sustainable development. Kami selenggarakan bersama Sydney University dari Australia, Mhm. seperti itu. Jadi tahun ini juga akan ada lagi di bulan Juni. Jadi kami cukup eh, apa namanya padat gitu ya dengan kegiatan-kegiatan internasional. Selain itu, mahasiswa kami juga bisa mengikuti conference atau seminar internasional. Tahun lalu itu ada yang ke Australia, 4 mahasiswa kami dan juga mengikuti semacam pelatihan academic writing yang diselenggarakan oleh National University of Singapore. Eh, dan semuanya kami dukung sepenuhnya kalau mahasiswa ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik internasional semacam ini. Wah, ini pengayaannya banyak banget nih Gus Nol ya. Kalau bisa bergabung itu enak dengerin tuh, aduh enak banget gitu ya. Itu kan ada yang suka menulis gitu ya. Bahkan yang Ya, belum suka itu kan bisa belajar berlatih ya. Karena begitu kita berlatih menulis, nanti kayaknya nggak bisa berhenti ya Bu Titi ya. iya, Karena kalau berhenti itu nanti kita mesti belajar lagi. Begitu sudah suka menulis betul. digas aja terus dilatih ya, dilatih semakin naik ya. Tadi sudah ada apa metodologi penelitian itu, apalagi yang lanjutan, Ya, wah itu asik banget. Tadi Ibu Titi juga sempat sempat mention di Singapura juga diadakan ya, eh, pelatihan menulis.
wah itu asik banget loh ya. Siapa tahu bisa dapat apa namanya, menemukan cara-cara praktis supaya dapat, referensi dengan baik, dengan cepat gitu ya, Bu. Iya, Karena iya, mahasiswa kalau waktu menulis apalagi disertasi itu kan dibutuhkan referensi yang cukup banyak dan padat di setiap betul, katanya gitu ya. betul, Itu wah, betul. pasti kalau ada pelatihan menulis ini excited banget buat Anda ya yang sedang Ya, menulis. Ini menarik pengayaannya Bu luar biasa sekali karena mendatangkan beliau-beliau itu datang bersama dengan mahasiswa yang juga dihadirkan di Indonesia berarti ya Bu. Di Salatiga tepatnya. yang program Human Yes. Origin Heritage itu Mm-mm. iya, dan Mm-mm. juga yang dari Sydney juga demikian. Jadi akan didampingi oleh dosen dari sana, Mhm. dan nanti penyelenggaraan kelasnya itu kolaboratif mereka dan kami di sini. Selain Mhm. juga mendatangkan sejumlah pakar atau akademisi dari berbagai lembaga di Indonesia juga, Mhm. seperti itu. Oke, well. Bu Titi tadi sempat mention Desa Sangiran ya, dan satu desa lagi? Iya, Mm-mm. Itu apakah salah satu em, contoh desa binaan yang sudah didampingi dalam hal pembangunan iya, atau? untuk Sangiran memang kami punya relasi yang cukup spesial begitu ya. Mhm. Jadi ada dosen kami yang khususnya terkait dengan eh, penggalian situs arkeologi. Mhm. Itu memang menekuni pekerjaan-pekerjaan arkeologis di wilayah ini, di Sangiran dan juga di Semedo. Semedo itu satu situs yang terletak di wilayah Tegal, seperti itu. Kemudian untuk program yang dengan USyd atau University of Sydney yang dari Australia itu kami baru merintis tahun yang lalu. Itu ada khusus untuk wilayah-wilayah perkotaan dan pedesaan. Kalau yang tahun lalu itu temanya mengenai perubahan iklim. Jadi Mhm. kami menjalin kerjasama dengan satu wilayah kampung di Semarang yang terdampak oleh rob dan banjir. Karena kan itu juga sangat terkait dengan perubahan iklim begitu. Betul. Dan juga kita memilih satu desa yang di lereng Merbabu untuk juga menjadi satu site yang Mhm. kami ajak kerjasama untuk penyelenggaraan Field School bersama Sydney University tadi. Iya, Ya, sekali lagi sangat menarik pembangunan kalau kita kaitkan dengan heritage itu, waduh, itu bakalan luas ya, banget banget ya. Banyak sekali eh, hal-hal yang berpotensi untuk dibangun ya, Bu. Jadi Bu Titi apalagi sempat sebut arkeolog, waduh saya mengaitkan dengan supaya sejarah itu nggak akan ada matinya ya, Bu. Begitu kita temukan ya, satu ya, hal, kita betul, bisa bangun informasinya, sejarahnya, begitu ya, Bu Titi ya. betul, Karena betul. kadang kalau Ya, sampai dengan detik ini kemungkinan juga masih banyak yang belum ditemukan. Padahal itu ya, part of history gitu ya, bagian dari sejarah, ya, tapi kita belum sempat sempat betul. sempat apa namanya bukukan, belum sempat Ya, informasikan kepada masyarakat. Sementara masih banyak juga yang butuh informasi itu. Begitu ya Bu, ini betul. menarik banget loh. Iya, iya, Mm-mm. Iya, kalau saya tiba-tiba saya berpikiran seperti itu. Iya loh, kalau misalnya di luar sana banyak sekali loh. Itu sejarah-sejarah yang belum iya, dibangun, yang belum terinformasikan mungkin secara ya, em, historical gitu kan. Itu bisa dibangun ini dari studi ini. Wah, menarik. betul. Heeh. Iya, oke. Jadi Sangiran adalah salah satu apa namanya, ada hubungan yang khusus karena memang sempat didampingi ya Bu. Pembangunan boleh diinformasikan apa yang dibangun di sana Bu? Banyak ya? Sebetulnya kami tidak, artinya itu sebagai apa namanya site untuk kami melakukan riset, tetapi juga Oke. pengabdian masyarakat begitu ya. Ya. Jadi kami memberikan pendampingan untuk masyarakat supaya mereka lebih mandiri begitu. Dan juga kami apa namanya semacam membantu mendukung mereka untuk menentukan apa yang baik untuk mereka ketika mereka hidup di satu situs warisan budaya purba gitu kan. Di Mm. situ kan banyak ditemukan fosil. Ya. Kemudian Sangiran sendiri sudah ditetapkan sebagai World Heritage oleh UNESCO.
tentu Mhm. ada sangat banyak batasan di mana masyarakat tidak dengan mudah bisa mengakses lahan-lahan yang ada di sana, sehingga kami mencoba untuk membantu mereka bagaimana memikirkan alternatif, mata pencaharian alternatif yang mereka bisa upayakan tanpa harus merusak situs-situs yang ada. Jadi itu yang sedang kami upayakan. Itu bukan perjalanan yang mudah dan kami eh, baru memulai dengan program-program tersebut. Yes, memang harus dimulai dengan apa namanya? Tidak mudah ya, Bu, tetapi dimulai dengan Ya, optimis itu pasti ada ya, jalannya karena memang visinya itu tujuannya adalah membantu ya, Bu, ya, menolong masyarakat setempat mendapatkan mata pencaharian baru tanpa merusak heritage atau area-area yang sudah dilindungi seperti itu. Oke, Bu Titi, ini hal yang tidak kalah penting, bahkan ini jadi hal yang krusial nih. Pertanyaan ini apa namanya? Dosen pengajar, rata-rata lulusan dari ya. mana? Ah, silakan Bu. Eh, wah, dosen pengajar ini di tempat kami bervariasi sekali. Selain dosen-dosen yang lulusan dari sini, dari Indonesia, ada juga yang dari Belanda, dari Inggris, dari Australia, eh, juga dari Singapura. Jadi Hmm. kami datang dari berbagai latar belakang dan juga tradisi pembelajaran yang berbeda-beda, tetapi kami eh, banyak berdiskusi, banyak belajar satu dari yang lain. Dan itu saya kira bisa memperkaya mahasiswa dengan berbagai pilihan pendekatan gitu ya. Ya, betul. Ini luar biasa sekali sih, Gus Noli ya. Kalau Anda senang ya, senang belajar, ini akan sangat menolong Anda. Nggak cuman terhubung dengan orang-orang luar biasa yang notabene lulusan dari luar, tetapi banyak hal pengayaan yang bisa Anda dapat, pengayaan ilmu, tambahan-tambahan yang mungkin, oh, kayak jadi tambahan lah, tambahan ilmu dari ilmu secara khusus yang didapatkan di dokter studi pembangunan seperti itu. Iya. Oke, ya, lulusannya macam-macam ya, sama dengan mahasiswanya juga interdisiplinnya ya, tapi eh, Iya. lulusannya juga banyak dari luar dan dalam negeri. Baik, Bu Titi, em, ada lagi yang ingin disampaikan, Bu. Saya sistem Ah, pembelajaran sudah, kemudian dosen, terus iya. kemudian em, apa namanya? Waktu studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa sudah, kemudian juga sistem. Ah, ini yang nggak kalah penting, Bu. Biasanya kalau kita ngomongin belajar itu biasanya ke biaya ya. Mungkin kalau biaya, Iya. silakan Ibu. Oke, saya harus lihat kepean nih kalau biaya. Boleh, Bu. Atau nanti informasinya bisa ngobrol waktu wawancara juga bisa ya, Ya, Bu ya. ya. Heeh. Jadi kalau ini saya sudah pegang brosur di sini. Mm-mm. Total biaya kuliah untuk 4 tahun itu 108 juta. Mhm. Tetapi tidak dibayar sekaligus ya. Jadi bisa dibayarkan setiap semesternya. Jadi tahun pertama dan tahun kedua itu per semesternya 12 juta. 1 tahun kan kami ada 3 semester. Jadi semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Mhm. Kemudian tahun ketiga dan tahun keempat itu per semesternya 6 juta. Jadi ini sebetulnya paket ya, bukan bukan biaya per semester. Karena kami tidak hitung SKS, tetapi paket. Total pembiayaannya 108 juta, yang kemudian dibagi pembayarannya dalam 4 tahun itu. Seperti itu. Oke, ini di apa namanya? Termasuk terhitung paket karena bisa Ya, disebutkan tadi nominal ya total dari biaya yang harus Anda sediakan tetapi tidak dibayar sekaligus ya. Em, ya. Seperti itu. Oke, Ibu, ini ada satu pertanyaan ini. Kalau sudah lama tidak belajar dan ingin Mhm. belajar, oke. Iya, sudah lama tidak sudah tidak kuliah lama gitu maksudnya ya. Sudah Mhm. lama tidak Mhm. kuliah dan ingin kembali belajar itu
pasti kan agak kikuk nih, katanya begitu. Ya. Nanti bagaimana, Bu? Boleh di... Ah, Hmm. iya, sebetulnya tidak masalah. Seperti tadi saya katakan, kami kan juga ingin belajar dari mahasiswa kami juga. Jadi kami melihat mahasiswa sebagai partner. Jadi kami tidak ingin menjadi momok untuk mahasiswa yang ingin belajar lagi begitu ya. Karena kami juga sudah punya pengalaman yang tidak pendek. Mhm. Program ini sudah berdiri dari tahun 2004. Jadi kami Wow, sudah sangat berpengalaman menangani pembelajar dewasa. Jadi iya, iya, mereka iya. yang belajar di program doktoral itu kan rata-rata sudah bekerja Mhm. dan apa namanya sudah punya pengalaman lama, tetapi mungkin di bangku kuliah sudah lama ditinggalkan, tetapi tentu sangat mungkin untuk di ini ya, maksudnya untuk kembali belajar. Jadi kami tentu eh, akan mendampingi sebaik Mhm. mungkin gitu, sepenuh hati. Iya, ini menarik sekali ya, Gus Noli. Terus lagi, Bu, batas usia eh, bottom and up mungkin ada nggak? Jadi Eh, ada Batas batas, usia tidak ada, tidak tidak ada. ada batas Oh, usia. Kami ya, pernah punya mahasiswa S3 yang umurnya sudah 70 tahun. wow. Tahun Jadi dan masih beliau semangat belajar. bisa selesai Ya, dengan tepat waktu, Ibu. nah itu kalau masalah tepat waktu itu agak sulit. Aha. Kebanyakan sulit, tapi sebetulnya itu masalah disiplin. Ya, Oh, lebih ke jadi kalau disiplinnya. menurut saya, apa namanya, untuk tahun ajaran baru nanti kami sudah membuat semacam apa namanya milestone ya, urutan kapan mahasiswa harus melakukan apa, itu kami Oh, oke. berdasarkan pengalaman selama ini, itu kami membuatnya lebih ketat begitu. Jadi Mhm. kami akan mendorong mahasiswa untuk eh, mengikuti jadwal yang kami sudah tetapkan. Jadi Mhm. ini kan juga ada pertanyaan ya, ada tips and trick untuk mahasiswa doktor agar bisa Iya. lulus tepat waktu. Ya, Nah, ini pendampingannya, how Bu, ya, karena mahasiswa tuh sebenarnya butuh itu loh, Bu. Kadang kan ada tuh ya, sudah sudah berangkat itu males udah waktunya nulis kayaknya sudahlah tidak usah gelar yang penting ya, belajar, ada yang mikir begitu juga kan, karena putus ya, asa dengan bagaimana menulis, bagaimana penelitian, apalagi disertasi nih. Ibu Titi mungkin ya. punya tips dan triknya buat Ya, mahasiswa. jadi Silakan. ya mahasiswa menulis itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Jadi harus Iya. disiplin ya menurut saya. Jadi harus ada waktu, harus bisa meluangkan waktu untuk menulis. Mhm. Jadi di tengah-tengah pekerjaan saya tahu persis tantangannya, tetapi setiap hari itu harus ada alokasi waktu untuk menulis. Kalau sudah memutuskan untuk belajar di program doktoral, itu kita harus komitmen untuk meluangkan waktu menulis. Karena Mhm. kalau sudah lama ditinggal, kadang-kadang mahasiswa kan seperti itu ya, Ya. ditinggal lalu kembali lagi itu pasti berat sekali. Jadi kalau konsisten menulis, diskusi dengan pembimbing, saya kira tidak mustahil mahasiswa itu bisa selesai tepat waktu. Oh, oke. Jadi harus disiplin ya. Tipsnya adalah disiplin menulis, disiplin berkontak dengan para pembimbing, Mhm. dan juga disiplin menghadiri kegiatan-kegiatan workshop yang kami selenggarakan. Itu semua akan sangat membantu mahasiswa bisa selesai tepat waktu. Ini luar biasa loh, karena mappingnya kayak sudah dibuat dulu sama dosennya juga ya Bu ya. Ya, Bagaimana waktu sekian waktu sudah harus melakukan ini, kayak gitu kan ya, sudah di mapping sama. Ini helpful loh Gus Noli ya. Anda sebagai mahasiswanya itu sebenarnya sudah enak ikut tracknya ya, aja gitu ya. Seperti ya, itu. betul. Mm-mm. Ya, ya, ya. Ini menarik. Jadi banyak yang sudah pendampingannya. Saya jadi ingat ini sangat berbeda dengan dosen-dosen yang dulu ya Bu, zaman-zaman kapan gitu. Ya, Dosanya ya, susah dicari, tungguin sampai ya, ngantuk-ngantuk di depan, terus lewat belakang. Ini sudah nggak ada kayak gitu ya Bu. Kayaknya dosen sekarang itu
sudah yang bersahabat banget, jadi teman baik Iya, para mahasiswa iya, begitu. Kalau Ibu Titi ingat betul. era ini berubah dari kapan ya, Bu? Di tempat kami, saya kira Mm-mm. tidak ada berubah, tidak pernah berubah ya. Dari dulu Mm, memang kultur UKSW seperti itu, dan itu mm-mm, kami terapkan di program doktoral juga untuk mm, pembelajar dewasa begitu ya. Jadi mm-mm. saya kira tidak ada hal yang baru buat kami karena itu memang sudah menjadi tradisi dan kultur akademik di tempat kami begitu. Iya. Jadi apa namanya, bahkan kalau mahasiswa menghilang beberapa lama itu dosen akan WA nanya kok lama tidak apa mengumpulkan tugasnya atau komitmen yang sudah dijanjikan gitu kan. Jadi Iya. kadang-kadang dosen juga chat WA ke mahasiswa menanyakan progres, penulisan proposal, penulisan laporan lapangan, misalnya seperti itu. Betul, betul. Ini sering kami dengar sih karena ketika kerjasama dengan UKSW selalu kan ngobrol sama dosennya. Kalau dengerin Hmm. tuh keren ya. Dosennya yang cari, dosennya yang tanya apa kabar. Ya, Ini harusnya mahasiswanya tuh jadi melt gitu ya. Saya yang bukan mahasiswa UKSW itu jadi kayak melt banget ya ampun dosenku baik sekali sih gitu. Iya, padahal kan tugasnya itu nggak sedikit, Gus Soleh. Kalau dosen kita ngerti ya banyak yang harus iya, dikerjakan. Belum juga mikir hal lain selain belajar dan mengajar gitu ya. Tetapi ini tetap ya, diluangkan. Saya dengar nggak cuma satu dua dosen, tetapi rata-rata karena Bu Titi tadi mention ya, ini jadi satu hal yang jadi kultur ya. Jadi kaget, ya, ternyata dari 2004 ya Bu, sudah iya, program ini, 20 ya, tahun loh sampai dengan saat ini. Wah, kalau betul. kayak gini mah sudah pengalaman pakai banget nih. 20 tahun itu sudah lebih dari seorang remaja. Iya, betul. Sudah menjelang usia dewasa ya, Nah, sudah sudah matang. adult ini, sudah matang ya. Sudah adult ini ya. 20 tahun luar Hmm, biasa sekali. Jadi kayak yang mau belok kemana itu udah bisa aja punya punya tips triknya ya. Seorang betul. pembelajar dewasa. Ya, Suska dengan Ya, eh, vocab yang digunakan Bu Titi, pembelajar dewasa. Jadi memang iya, doktor itu kan gelar yang dimaui oleh seorang yang dewasa ya Bu. Which is ya, mungkin betul. Anda adalah setelah lulus S1, langsung S2 dan langsung belajar. Anda sudah memutuskan sesuatu yang belajar atau studi lanjut itu adalah keputusan seorang dewasa juga sih. Makanya disebut Betul. pembelajar dewasa. Oke, tips triknya berarti tetap tadi ya, Bu. Tetap namanya rajin, disiplin gitu ya, Bu. Iya, Disiplin. Terus lagi eh supaya lulus on time intinya begitu. Tapi rata-rata di iya. doktoral sendiri yang on time berapa nih, Bu? Prosentasenya lebih sedikit, lebih banyak begitu? Sejauh ini sih memang tidak terlalu banyak ya, Mhm. persentasenya mungkin sekitar 40% mungkin. Mhm. Tetapi untuk tahun ajaran baru nanti kan kami juga sudah membuat pendekatan terobosan di mana kalau selama ini workshop itu kami selenggarakan tujuannya adalah memberikan pendampingan yang belum terintegrasi dengan kurikulum. Mhm. Untuk mulai tahun ajaran baru nanti itu sudah akan diintegrasikan dalam kurikulum sehingga Mhm. memang apa akan lebih teratur begitu ya. Mhm. Jadi itu sudah menjadi semacam kewajiban untuk mahasiswa hadir di workshop, kemudian lebih mudah untuk kami memonitor juga ketika ada yang gagal hadir di workshop seperti itu. Jadi itu semoga itu bisa lebih memacu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Seperti itu. Oke, ya ya. Baik, ini sangat luar biasa sekali, Gus Nol ya. Emang keragaman dari bidang studi yang masuk belajar di sini ini juga banyak, maka juga memang itu rata-rata
bukan karena disiplin atau karena waktu nih Bu biasanya? Treatmentnya gimana sih Bu? Misalnya mereka lambat gitu juga tetap ya pendampingannya, Ibu. Ya, tetap, tetap. Jadi kami juga dari dosen-dosen juga proaktif untuk Mm-mm. mengontak mahasiswanya. Dari program studi juga demikian. Jadi ada peringatan-peringatan kalau mengingatkan mereka sudah sampai tahap ini atau mereka masih kurang. Maksudnya kalau sudah masuk tahun kedua tetapi kok belum menyiapkan proposal atau belum turun ke lapangan, itu kami akan kejar gitu ya. Mhm. Selain pembimbing juga di program studi juga melakukan apa namanya monitoring Mhm. seperti itu. Ini yang menarik sih Gus Oli ya. Karena memang sebenarnya kelulusan itu bukan hanya keinginan dari para mahasiswa, tapi Betul. justru dosen itu menginginkan, pertama yang menginginkan mahasiswanya lulus itu ternyata dosen. Jadi Ya, effort betul. banget ya untuk menolong, membimbing, bahkan ini nggak cuma dosen pembimbingnya aja yang mengejar, tetapi juga di prodinya ya Bu, itu ikut. Ya, betul. Ah, Bu Ya. Titi mungkin dari yang karena Bu Titi karena ngajar sudah dari awal di Dokter Studi Pembangunan ini Bu. Ya, saya mulai gabung dengan program doktoral itu sejak 2010 Oh, oke, setelah lama. saya lulus program doktor. Mhm. Ibu sendiri lulus dari mana, Ibu Titi? Saya lulus dari Belanda. Jadi S2 Oh, dan S3 saya dari Belanda. Bidang mhm, kajian saya pariwisata. Jadi pariwisata menjadi salah satu konsentrasi juga di program studi kami. Karena ada 3 mhm. pengajar yang fokus di kajian pariwisata. Tuh keren kalau Satu lingkungan mah saya dari dari Belanda ya lulusan Bu dari, pasti ya. ya, Mhm, saya sendiri lulusan dari Belanda, kemudian 2 mhm. rekan yang lain, satu lulusan dari Inggris dan yang satu dari Australia yang Wow. fokus di pariwisata. Ya, ya. Kalau lingkungan, hukum dan lingkungan itu di Belanda memang wow banget ya. Ya, Itu ketat banget juga banyak yang diteliti di sana ya lingkungannya luar biasa. Ibu Titi mungkin karena sudah cukup lama juga di sana ya banyak mendampingi mahasiswa yang telah lulus mencapai gelar yang ya. mereka rindukan ya. Karena mereka juga Hmm. sudah kayak yang pay attention ya, membayar harga untuk kelulusan itu. Em, ada beberapa mahasiswa mungkin ya, bukan mungkin yang sudah Bu Titi kenal dan mereka itu punya satu kedudukan tertentu di masyarakat atau di bidang pekerjaan mereka. Eh, ada dosen dari Uncek, Mhm, beberapa dosen dari Universitas Cendrawasih di Papua, mhm, kemudian cukup banyak yang dari Sumba dan juga dari Kupang, mhm. NTT, seperti itu. Oh, justru banyak dari Nah, daerah ya. Mhm. ya Untuk dari karena mereka juga Kalimantan pengen juga. membangun ya. Mhm, Ya, ya. Jadi memang kami kebanyakan mahasiswanya sejauh ini selain yang dari Jawa itu mhm, kebanyakan dari wilayah Indonesia Timur. mhm, Karena itu kan juga bagian dari satu tradisi KSW juga ya, yang sejak awal memang memberikan perhatian khusus pada masyarakat di wilayah timur Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa-mahasiswa dari wilayah lain tentunya ya, mhm. seperti Ya, itu. betul betul ya. Di sana itu Indonesia mini juga. Iya, ya, betul. Benar banget di UKSW. Emang sih beberapa kampus memang sekarang itu didesain dengan sangat luar biasa. Mereka seperti kayak rumah sendiri. Sekolah itu besar banget, rimbun, nggak kayak sekolahan sih. Lebih menyenangkan sekali. Jadi kalau istirahat itu banyak corner yang bisa dimanfaatkan untuk ngumpul, diskusi gitu ya Bu. Ya, ya, Yang masuk aja kayak capek banget kan. Besar banget. Tapi nggak capek ya, karena suasananya tuh adem banget ya. ya, Indonesia betul. Mini. Sampai sekarang masih disebut Indonesia Mini di sana ya, Bu ya. Masih, masih, masih. Ya, itu Indonesia. Oke, jadi banyak sekali mereka juga yang di pemerintahan ya, Bu. Seperti Iya, tagline-nya juga tagline dari em, apa namanya Fakultas FID ya, bahwa iya, Pak
act locally, reach globally gitu ya. Jadi banyak ya Yes. ketika mereka sudah lulus menyelesaikan itu mereka bisa menduduki satu tempat-tempat tertentu yang baik lah ya, yang memang Iya, bermanfaat buat masyarakat itu. iya. Oke, Bu Titi masih ada yang ingin disampaikan untuk Good News Family semua terkait fakultas interdisiplin terutama adalah doktor studi pembangunan. Cukup saya kira ya Mbak ya, sudah Baik, banyak informasi yang kami siap. berikan. Kalau Mm, masih ingin menanyakan lebih jauh, boleh kontak kami di Fakultas Interdisiplin. Ya, baik. Bu Titi boleh berikan pesan semangat sebagai closing statement buat kami semua yang bersama dengan Good News Family yang bersama dengan kita di siang hari ini. Silakan. Oke, kami menunggu kabar baik dari teman-teman yang mungkin dengan berita yang kami sudah sampaikan itu semakin memotivasi teman-teman untuk melanjutkan ke studi dan kalau memungkinkan juga ke UKSW, ke program Doktor Studi Pembangunan kami. Terima kasih. Baik, oke. Gunsoli itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat. Bersyukur karena internetnya sangat bersahabat ya. Bu Titi, terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih. Eh, ya, kami sangat berharap apa yang kami hadirkan ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Panelis saya Indi dan juga Ibu Titi. Titi Susilawati Prabowo. Ya, Ya. untuk Good News FM bisa lanjut sesuai at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless.